Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Lukmanul Hakim dari kelas IF gabungan 4604. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari infografis manajemen proyek TK. Mungkin langsung aja. Apa itu manajemen proyek TK? Seperti yang penjelasan yang ada di depan saya, adalah sebuah penerapan prinsip atau dasar dari dalam hal memanajemen. Contohnya seperti memanajemen waktu, memanajemen biaya, memanajemen kualitas, ataupun manajemen anggaran. Namun, karena di sini dalam ruang lingkup proyek TK, maka adalah sebuah penerapan prinsip-prinsip manajemen proyek yang berfokus pada proyek yang melibatkan teknologi, komputer, dan komunikasi data. Namun di sini ada dua entitas yang berbeda. Pertama ada proyek dan ada yang namanya operasional. Terus apa yang membedakan dari proyek dan operasional ini? Kalau kita misalkan ambil contoh, kalau proyek itu ada proyek IKN, terus proyek Hambalang, ataupun proyek kereta cepat. Itu dari tiga contoh tersebut merupakan proyek. Kemudian di sini ada yang namanya operasional. Nah, contohnya operasional tuh kayak dosen yang datang tiap hari ke kampus, ke kelas buat ngajarin mahasiswa-mahasiswinya. Kemudian ada pegawai bank, pegawai administrasi, pegawai IT yang selalu datang dari pagi sampai sore ke kantor buat mengerjakan rutinitas kesehariannya di kantor, bukan. Dan hal tersebut di hal tersebut dilakukan secara berulang terus-menerus tanpa henti. Nah, dari situ saja sudah terlihat perbedaan dari proyek dan operasional. Jadi, proyek itu adalah sebuah usaha atau pekerjaan yang sifatnya sementara dan unik. Kalau misalnya kita ambil satu contoh yang tadi saya sebutkan, kayak proyek IKN, itu kan sifatnya sementara. Jadi, begitu proyeknya sudah selesai, ya sudah selesai gitu. Karena dari awal proyek IKN tuh memiliki awalan dan memiliki akhiran, yang dimana awalan tuh kayak bagaimana cara bagaimana cara menentukan menentukan proyek dari IKN ini ke depannya, dari mulai menyusun anggaran, menyusun arsitektur, kerangka kerangka SDM-nya, dan masih banyak hal lainnya. Dan sifatnya unik, ya karena proyeknya itu eh, proyek itu cenderung sifatnya itu menciptakan sesuatu yang baru. Kayak contohnya proyek IKN tadi, karena itu merupakan sebuah ciptaan yang baru dan sifatnya sangat unik. Kemudian kalau operasional adalah sebuah usaha atau pekerjaan yang dilakukan berulang agar bisnis bisa jalan. Kayak contohnya kayak tadi, seorang pegawai yang datang dari pagi sampai sore, terus ngerjain tugasnya, ngerjain rutinitas tugasnya di kantor, dan itu terus dilakukan secara berulang agar bisnis bisa jalan. Kalau misalkan ada pegawai yang lalai, nggak masuk misalkan, itu maka dianggap sebagai penghambat jalannya sebuah bisnis gitu. Itulah perbedaan dari yang namanya operasional dan proyeknya. Eh, Bagaimana sih alur proses dari manajemen proyek? Di sini ada tiga alur. Pertama ada pendekatan sistem, model tiga lingkup, kerangka organisasi, kemudian peran manajer proyek, siklus hidup proyek, dan struktur organisasi proyek. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari enam alur prosesnya. Yang pertama adalah pendekatan sistem. Jadi, dalam tahap awal untuk memahami proyek secara menyeluruh, itu kita harus melihat bagaimana bisnis, organisasi, dan teknologi itu bisa bekerja secara berdampingan. Kemudian, bagaimana caranya kita mengidentifikasi masalah dan solusi dengan pendekatan yang sistematik. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah untuk memastikan proyek itu sesuai dengan kebutuhan organisasi secara keseluruhan gitu. Kemudian, tahap selanjutnya adalah model tiga lingkup. Nah, proyek itu dilihat dari tiga aspek. Pertama ada aspek biaya, aspek bisnis, kemudian aspek organisasi, dan yang terakhir adalah aspek teknologi. Nah, ketiganya ini harus seimbang agar
proyek bisa berjalan secara efektif. Kemudian selanjutnya ada kerangka organisasi. Nah, menentukan eh, bagaimana proyek diatur dan dijalankan dalam organisasi itu meliputi kerangka struktur seperti SDM, politik, dan masih banyak hal lainnya. Tujuannya itu untuk memastikan peran, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik. Kemudian selanjutnya ada struktur organisasi proyek. Nah, em, bentuk organisasi yang dipakai dalam proyek itu ada tiga. Pertama ada fungsional, matriks, dan organisasi. Nah, fungsional tuh eh, dia tuh berdasarkan divisi kerja. Kemudian kalau matriks itu kombinasi antara fungsional dan proyek. Kemudian untuk organisasi itu adalah seluruh entitas tim itu fokus penuh pada suatu proyek. Nah, struktur ini tuh penting karena bisa mempengaruhi wewenang manajer proyek dan kinerja tim. Kemudian selanjutnya ada siklus hidup proyek. Nah, pada tahapan ini dari eh pada tahapan awal dari proyek sampai selesai itu seperti contohnya kayak inisiasi, kemudian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan. Dan setiap fase dan setiap masing-masing fase itu memiliki tujuan, output, dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan yang terakhir ada peran manajer proyek. Nah, di sini manajer proyek adalah pengendali dari sebuah proyek. Jadi manajer proyek ini sangat penting dan krusial karena peran ini tuh sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dari sebuah proyek. Jadi dalam hal mengelola waktu, biaya, resiko, terus SDM, sumber daya, kemudian menjadi narah hubung antara tim, stakeholder, dan organisasi. Gitu. Kemudian di sini ada tiga jenis proyek. Yang pertama ada proyek fungsional, terus proyek dan organisasi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, fungsional itu berdasarkan divisi tim atau spesialis. Itu jadi contohnya kayak eh, tim A itu dipimpin oleh koordinator divisi IT yang dimana di dalamnya itu mengatur anggota-anggotanya yang memiliki spesialis di bidang IT. Nah, kalau proyek dia itu sama, cuman bedanya adalah dia berfokus pada proyek itu, gabungan antara spesialis dan proyek. Dan kemudian di sini organisasi atau hybrid yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu adalah seluruh entitas tim maupun eh, koordinator atau sebuah pemimpin itu fokus pada satu proyek. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya eh, selanjutnya di sini ada sertifikasi. Nah, di sini ada yang pertama di sini ada sertifikasi CA CA CIPM atau Certified Associate in Project Management adalah sebuah sertifikasi dasar bagi seseorang yang mau memulai karirnya di bidang manajemen proyek. Kemudian yang kedua ada yang namanya PMI ICMP atau Agile Certificate Practitioner adalah sebuah sertifikasi untuk profesional untuk menggunakan metode agile dalam pengelolaan proyeknya. Kemudian di sini ada CSM atau Certified Scrum Master. Nah, adalah sebuah sertifikasi untuk mereka yang ingin menguasai peran Scrum dalam tim agile. Gitu. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan sertifikasi. Dan ini hanya gambaran kecil aja. Jadi sebenarnya masih ada banyak sertifikasi lainnya. Kemudian di sini ada tools. Nah, dalam hal manajemen proyek, ada banyak sekali tools yang bisa digunakan. Nah, cara menentukannya adalah tentuin problem yang dialamin sekarang atau
problem yang akan kita hadapin ke depannya, dan apa yang perlu kita perluin sekarang. Gitu. Contohnya kayak semisal dalam hal perencanaan dan penjadwalan. Nah, Anda bisa menggunakan Microsoft Project, Get Pro, ataupun Smartsheet. Kalau misalkan berhubungan dengan penjadwalan tugas, Anda bisa menggunakan To-Do List, Write, Basecamp, Jira, dan lain-lain. Atau dalam hal manajemen keuangan, Anda bisa menggunakan Microsoft Excel, Smartsheet, Zoho Project, dan QuickBooks. Nah, kemudian di sini ada sumber informasi terkait manajemen proyek TK. Untuk mengetahui informasi terbaru, Anda bisa mengunjungi organisasi resmi dan sertifikasi kalau mau berfokus pada sertifikasi. Contohnya kayak pmio.org, axelos.com, dan isaka.org. Atau mau berfokus pada pembelajaran terlebih dahulu, Anda bisa menggunakan situs seperti Coursera, LinkedIn, LinkedIn Learning, dan Udemy untuk menawarkan kursus manajemen proyek dari tingkat dasar. Kurang lebih seperti itu aja penjelasan dari manajemen proyek. Infografis dari manajemen proyek TK. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan dan penjelasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.